Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurika Naya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang yang merupakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan. Pada flowchart yang akan kita bahas kali ini menggambarkan prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang di suatu sistem informasi akuntansi. Dalam flowchart ini terdapat 8 komponen yang terlibat, yaitu yang pertama ada pelanggan, yang kedua itu ada mailroom, yang ketiga itu ada kasir, yang keempat itu ada buku jurnal, yang kelima itu ada piutang, yang keenam itu ada buku besar, yang ketujuh itu ada audit, dan yang terakhir itu ada bank. Oke, baik. Saya akan menjelaskan flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang secara rinci. Baik, yang pertama ini ada pada bagian pelanggan. Pada bagian pelanggan ini akan menyerahkan kas bisa berupa uang tunai, cek atau transfer beserta remittance advance, ya, yaitu dokumen yang memberi rincian pembayaran seperti jumlah yang dibayar, faktur yang dilunasi kepada bagian myroom. Setelah itu, bagian myroom ini akan membuat daftar remittance secara manual berdasarkan informasi pembayaran yang telah diterima. Lalu dari kegiatan tersebut, myroom akan menghasilkan daftar remittance dalam bentuk dokumen yang terdiri dari 4 rangkap. Setelah itu, keempat rangkap tersebut ini akan didistribusikan ke masing-masing komponen yang ada di perusahaan. Setelah itu, daftar remittance 1 beserta remittance advance dan kas dari mailroom akan dikirimkan ke bagian kasir. Lalu bagian kasir akan melakukan kegiatan secara manual, yaitu menyiapkan slip setoran untuk mencatat uang yang diterima. Setelah kasir membuat bukti setoran, selanjutnya kasir ini akan menyerahkan ke bagian bank. Lalu untuk remittance expense awal yang akan dikirimkan ke bagian piutang untuk daftar remittance 1 yang dari myroom akan diarsipkan di bagian kasir sesuai dengan urutan tanggal. Lalu setelah itu, pada bagian jurnal, kasir ini mencatat daftar remittance dari bagian myroom ke dalam jurnal lalu membuat jurnal penerimaan kas. Setelah itu, bagian buku jurnal membuat rekap jurnal yang akan menghasilkan dokumen berupa rekapitulasi jurnal. Selanjutnya, pada bagian piutang akan menerima daftar remittance dari bagian myroom dan akan menerima juga remittance expense ini dari bagian kasir. Dari kedua dokumen tersebut akan dibandingkan secara manual dan diverifikasi. Lalu, bagian piutang akan mencatat piutang tersebut ke dalam kartu piutang yang akan dicatat ke dalam kartu piutang dan akan diarsipkan pada bagian piutang sesuai dengan urutan tanggal. Lalu pada bagian buku besar akan memproses rekapitulasi yang diterima dari bagian jurnal yang ini. Lalu dari data jurnal penerimaan kas diposting ke dalam buku besar. Lalu pada bagian bank, setelah bank menerima bukti setor dan memverifikasi uang diterima, dan bank pun akan membuat laporan dan mengirimkannya kepada bagian audit. Lalu pada bagian audit akan membandingkan bukti setoran dengan dokumen daftar remittance dari myroom dan membuat rekonsiliasi bank.
Setelah itu, laporan bank serta dokumen lainnya diarsipkan secara terpisah untuk keperluan audit lebih lanjut. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa prosedur ini memastikan bahwa setiap penerimaan dari pelanggan tercatat secara akurat dan proses pengendalian dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan keuangan. Tahapan ini juga memastikan setiap pembayaran dari pelanggan masuk ke rekening perusahaan sesuai jumlah yang diterima. Oke. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.